mengatakan koreksi SPP kebijakan. Ada lagi yang mau Anda dorong? Ya, maksudnya bagi saya mungkin terkait masalah CSR ataupun black campaign ini, saya ingin dorong pemerintah ataupun pihak Kementerian Pertanian ataupun Komisi 4 agar mungkin lebih pede dengan apa yang kita punya sekarang. Mungkin dilihat dari luas lahan, kita punya luas lahan yang cukup. Untuk masalah sumber daya manusia, Indonesia sangat cukup. Tapi luas lahan aja kan bukan hanya itu yang akan membuat kita berjaya diri. Untuk ada banyak faktor. Makanya ketika disambungkan yang pertama perlu diintensifikasi lahan. Bahwa gimana dengan lahan yang luas ini kita bisa mendorong produksi cukup tinggi, dan paling tidak targetnya kita salahin Malaysia. Salahin aja tetangga sebelah gitu kan, lahan yang lebih kecil, masa kita nggak bisa dengan lahan ini. Oke, selanjutnya bahwa cukup aneh ya jika misalkan selama ini saya ikut dengan RSPO bahwa Indonesia dan Malaysia dengan salah satu dua negara dengan proses minyak kelapa sawit yang tertinggi, tapi masalah harga itu malah ditentukannya di Eropa gitu. Kan justru di Rotterdam, malah justru di Belanda gitu. Kasarannya kita yang memproduksi, kita ingin dijual, tapi menentukan harga justru pembeli. Jadi terkesan Indonesia itu nggak pede gitu. Mungkin terkait dengan masa black campaign, kenapa ini terus selalu diangkat, mungkin pemerintah ataupun pihak manapun ada yang ngerasa takut dengan black campaign karena ngerasa Indonesia perkebunannya mungkin ada yang bermasalah atau apa gitu. Mungkin seharusnya jika pun Eropa ingin mengembargo kita tidak masuk sana, data yang saya punya mungkin hanya sekitar 15% yang minyak kita masuk sana. Masih ada 80% yang bisa kita kelola dengan baik. Mungkin bisa cari pangsa pasar lain seperti Eropa Timur, China ataupun Rusia ataupun hilirisasi tadi. Jadi ada nilai tambah dari produk CPO ini. Jadi jangan kita 80% selalu diekspor dengan alasan bisnisnya tinggi. Tapi beberapa pengusaha mengatakan hilirisasi itu buang waktu karena yang paling gampang sebetulnya CPO tadi jual aja keluar. Ya itu hilirisasi itu lama katanya. Nah, pemikiran pendeknya ini maksudnya orang-orang sekarang mungkin lebih cenderung berpikir jangka pendek. Shortcut aja ketika kita produksi jual dapat duit. Mungkin kan jika dengan hilirisasi walaupun dengan biaya investasi yang tinggi, mahal, butuh waktu, tapi kedepannya misalnya kan bisa akan lebih jos lagi gitu. Jadi pemerintah harus ada intervensi. Pemerintah harus ada intervensi dan juga harus ada usaha untuk mendukung hilirisasi dan juga penerapan IPO ini. Karena dengan adanya IPO ini tadi Pak dari Kementerian Pertanian bilang RSPO ini hanya bersifat volunteer, kasarannya punah, wajibnya ISPO. Kenapa ya tidak ISPO ini yang didorong? RSPO-nya mungkin bisa karena dianggap punah. ISPO ini kita dorong bagaimana semua perusahaan perkebunan, baik swasta maupun PTPN menjalankan ISPO. Mungkin jika ISPO ini bisa diterapkan dengan baik, saya yakin pasti penerapannya akan lebih baik lagi. Merdi, terima kasih. Boleh kita berikan apresiasi.